Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Rekonstruksi diikuti oleh 5 tersangka termasuk Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati untuk menggambarkan peristiwa pembunuhan berencana dari 3 lokasi. 5 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi yakni Verdi Sambo, Ajudan Sambo, Bribka Rizal, dan Barada Eliezer. Serta Kuat Ma'ruf, sopir mereka, dan juga istri Sambo yakni Putri Chandrawati. Total ada 78 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi yang mencakup peristiwa di 3 lokasi. 16 adegan diperagakan termasuk yang terjadi saat rombongan Sambo di Magelang, Jawa Tengah meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Peristiwa di Magelang inilah yang diduga memicu Sambo membunuh Yosua. Di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling diperagakan 35 adegan, termasuk adegan perencanaan hingga pasca pembunuhan Yosua. Terakhir, ada 27 adegan yang diperagakan di rumah dinas Sambo di Duren 3. Di lokasi ini, peristiwa pembunuhan Yosua terjadi. Rekonstruksi digelar untuk mengungkap sekaligus memperjelas posisi dan peran para tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun ada keluhan dari pihak pengacara keluarga Yosua yang tidak diizinkan menyaksikan rekonstruksi. Kita akan bahas usai tayangan berikut. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. 5 tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi di rumah Verdi Sambo yang berada di Jalan Saguling dan Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi dimulai dengan penggambaran adegan di rumah Verdi Sambo di Magelang. Peristiwa di Magelang inilah yang diduga memicu kemarahan Verdi Sambo sehingga membunuh Yosua. Selanjutnya, adegan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling yang memperlihatkan Sambo memeluk erat istrinya Putri Chandrawati. Kemudian tampak adegan Sambo memegang alat komunikasi yang diduga memanggil anak buahnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rekonstruksi selanjutnya di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta. Para tersangka memperagakan adegan saat Brigadir Yosua ditembak. Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengaku tidak diizinkan melihat rekonstruksi dan hanya memantau dari luar rumah Verdi Sambo. Ya, ini alasannya pokoknya. Jadi tadi di Retipidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu, Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Retipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan alasan kuasa hukum keluarga Yosua tidak diperbolehkan mengikuti proses rekonstruksi. Polri menyebut yang wajib hadir dalam proses rekonstruksi diantaranya para tersangka beserta kuasa hukumnya, para saksi, penyidik, serta jaksa penuntut umum. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirpidum sudah sangat jelas. Ya, rekonstruksi ini untuk membuat terang-menerang suatu peristiwa pidana. Oleh karena yang diundang, yang dihadirkan siapa? Adalah 5 tersangka. Dan para saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Kemudian ada pengacaranya. Kemudian ada dari jaksa penuntut umum. Pengawas eksternal semuanya lengkap hadir. Dari Komnas HAM hadir, dari Kompolnas hadir, dan dari SPSK mendampingi langsung untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan di 2 TKP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan komitmennya untuk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua secara transparan. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Polri melibatkan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di 2 rumah Verdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi telah menyelesaikan rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana para tersangka memperagakan 78 adegan di 2 rumah Verdi Sambo. Bagaimana fakta-fakta hasil rekonstruksi bisa mengurai secara utuh pembunuhan berencana Yosua? Kita akan membahasnya bersama mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, dan juru bicara LPSK Ruli Novian. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam.
Assalamualaikum. Ya, saya ke Pak Ito dulu. Mohon maaf Pak Ito. Iya. Pak Ito, tadi sudah dilakukan proses rekonstruksi, ya. Iya. Tapi ada yang mencuri perhatian, yakni ada perbedaan antara hasil keterangan dari Barada Eliezer sebelumnya, yang saya juga mendapatkan pada waktu itu secara eksklusif, dengan rekonstruksi. Tentu kita tidak melihat rekonstruksi secara langsung karena ditayangkan lewat layar. Apakah ada adegan yang hilang karena transmisi dan lain sebagainya, tentu kita bicara hal yang belakangan. Tapi bahwa tidak ada adegan di mana Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Seperti pada keterangan yang ada di keterangan Barada Eliezer. Bagaimana Anda menanggapi ini? Baik Mas Aiman, ya, dalam satu proses pemberkasan itu tentunya penyidik ini kan penyidik telah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan unsur-unsur pidana yang dituduhkan ya kepada yang bersangkutan, termasuk peran yang bersangkutan sebagai saksi mahkota. Nah, kalau di dalam rekonstruksi yang bersangkutan itu mengurangi atau merubah yang ada di dalam berita acara, saya kira mungkin itu pun juga tidak akan ada pengaruhnya ya, karena yang dilakukan adalah yang berita acara rekonstruksi ini kan merupakan satu reka ulang saja ya, yang nilainya nanti kalau misalnya ada yang Berbeda? keberatan, kalau sudah dibuat berita acara pemeriksaan berbeda, maka bisa saja kita melakukan semacam satu pengembangan lagi ya. Mengapa kok bisa berbeda, dan itu mempunyai sanksi pidana juga ya kalau memang kita memberikan keterangan yang tidak seperti apa yang seharusnya. Tapi pertanyaan begini Pak Ito, kalau ada perbedaan keterangan, misalnya Barada Eliezer mengakui bahwa Ferdi Sambo melakukan penembakan, tapi bahwa yang lain saksi maupun sekarang ada tersangka yang lain, saksi mahkota yang juga sudah jadi tersangka yang lain, menyatakan bahwa tidak terjadi penembakan. Pada saat rekonstruksi, gunakan yang mana? Kita kan melihat daripada pasal 66 KUHP ya, Mas Aiman ya, bahwa tersangka ataupun saksi-saksi tidak dibebani untuk kewajiban pembuktian. Ya, karena di sini nanti penuntut umum atau JPU lah yang dibebani kewajiban membuktikan. Demikian pula untuk penyidik ya, berkewajiban dia untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahannya. Jadi boleh saja mereka merubah ceritanya ya, tetapi kan tentunya ini semua nanti adalah hasil dari berita acara pemeriksaan rekonstruksi inilah yang akan menjadi penilaian daripada penyidik apakah para tersangka ini mereka memberikan keterangan yang sebenarnya ataukah mungkin memberikan keterangan yang dikurangin. Ya. Tapi kalau ada perbedaan keterangan gimana Pak? Karena ada beberapa saksi di lokasi, di TKP pada saat eksekusi. Yang mana yang digunakan? Apakah Eliezer, apakah Ricky Rizal misalnya, apakah Ferdi Sambo, ataukah misalnya Kuat Ma'ruf? Kita semua kembali kepada BAP masing-masing yang telah dibuat dalam satu berkas ya Mas ya. Itu yang menjadi pegangan karena itu yang nanti akan dipakai di pengadilan. Sedangkan hasil rekonstruksi ini kan juga kan di dalam pasal di dalam undang atau Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan disebutkan bahwa rekonstruksi ini sebetulnya merupakan pertimbangan penyidik apakah perlu dilakukan atau tidak, dapat dilakukan. Di pengertian dapat ini bisa dilakukan bisa tidak. Jadi yang akan menjadi pedoman nanti adalah pada saat keterangan di BAP masing-masing yang sudah dibuat satu kesimpulan. Jadi keterangan masing-masing BAP ini sudah dibuat kesimpulan penyidik. Ini yang akan dipakai. Dan mungkin saja berbeda itu, karena nanti di pengadilan yang akan diuji. Ya betul. Nanti pengadilan yang menguji semua ini Mas. Artinya apa yang kita lihat hari ini sepanjang 7,5 jam tadi belum tentu itu peristiwanya. Ya betul. Menurut pengalaman saya, nanti hakim akan melihat ya korelasi antara keterangan masing-masing saksi mahkota, kemudian dilihat daripada kesimpulan penyidik. Nah dari sanalah hakim akan memutuskan sesuai dengan pertimbangannya untuk kesalahan daripada si tersangka tersebut. Tapi saya belum paham nih. Kalau ada beberapa keterangan yang pada saat yang sama, kan pada saat yang sama ada 3 saksi, Barada Eliezer, Ferdi Sambo, Irjen Ferdi Sambo, lalu Bribka Ricky Rizal, ada 4 ya mohon maaf ya, satu lagi Kuat Ma'ruf. Kalau ada perbedaan pada saat eksekusi itu, keterangan mana yang digunakan untuk rekonstruksi? Nah disinilah tugas penyidik ya. Penyidik dan penuntut umum, karena kan berkasnya sudah ke tempat penuntut umum. Penuntut JPU hari ini lihat di sana. Kalau ada perbedaan, maka JPU akan memberikan petunjuk bahwa
perbedaan-perbedaan ini harus segera diklarifikasi oleh para penyidik ya untuk bisa pemberkasan itu bisa menjadi penuntutan. Jadi disinilah salah satu yang tadi disampaikan oleh Dirtipidum bahwa yang wajib hadir ya itu adalah JPU, kemudian tersangka, saksi-saksi dengan kuasa hukumnya ya. Ya, jadi ini tugasnya JPU nanti karena kan ini sudah masuk ke dalam proses pemberkasan dilengkapi dengan satu metode atau teknik dalam metode pemeriksaan yaitu salah satu diantaranya adalah dengan melakukan rekonstruksi. Jadi yang tetap saja berita acara yang dibuat pertama itu akan menjadi pedomannya gitu. Meskipun berbeda, tentu ini tidak mengurangi nanti bahwa perbedaan itu akan terjadi di pengadilan. Artinya apa yang kemudian dilaksanakan di rekonstruksi bisa saja berubah nanti di pengadilan. Tentu itu yang terjadi. Ya, betul. Saya ke Bung Ruli Novian. Ya, malam Mas Iman. Selamat malam, juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya ingin tanya dulu soal Barada Eliezer yang sempat dikhawatirkan di tahap awal, akhirnya kemudian ikut juga dalam rekonstruksi. Bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Ya, kita memastikan bahwa yang bersangkutan mampu secara fisik maupun psikis untuk bisa menghadiri atau memberikan keterangan dalam rekonstruksi yang diselenggarakan pada hari ini. Nah, sebelumnya juga seperti pelaksanaan pemeriksaan di sidang etiknya MS atau konfrontasi yang sebelum-sebelumnya dilakukan, ya masih menggunakan video conference ya, karena memang waktu itu belum secara mental yang bersangkutan belum siap. Namun pada kesempatan ini rekonstruksi hari ini, karena LPSK juga sudah memberikan treatment psikologis maupun psikospiritual, maka kemudian setelah kita memberikan penjelasan dan yang bersangkutan juga bersedia, kemudian kita berkoordinasi dengan penyidik. Dan akhirnya kita meyakini untuk tetap menghadirkan yang bersangkutan ke dalam pemeriksaan rekonstruksi hari ini. Iya, saya yakin bahwa LPSK tidak sembarangan untuk melakukan pertimbangan. Adakah pertimbangan khusus dalam artian misalnya melihat ada efek psikologis yang masih tertekan pada Barada Eliezer sehingga LPSK sempat ragu untuk memberikan izin apakah Barada Eliezer bisa ikut rekonstruksi atau tidak? Masih ada tekanan yang berat di dirinya? Ya, beberapa waktu lalu masih seperti itu. Ya, beberapa waktu lalu masih seperti itu. Beberapa hari lalu lah. Namun memang setiap hari kita coba untuk berbicara. Dan tentu begini, bagi LPSK ini juga momentum untuk melihat konsistensi keterangan dari saksi pelaku ini. Ini penting karena ini bukan... Ini akan artinya di persidangan nantinya dia akan lebih banyak mendapatkan tekanan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah langkah baik agar yang bersangkutan ini siap memberikan keterangan. Meskipun di persidangan kan bisa lewat Zoom, bisa lewat jarak jauh ya, telekonferensi, tidak harus hadir. Apakah ini akan direkomendasikan nanti? Karena kita bicara soal persidangan mungkin tidak akan lama lagi, 2 atau 3 minggu ke depan. Betul, Mas Aiman. Kita lihat situasinya. Kan LPSK akan uji ya, analisis ancaman maupun potensi ancaman. Dan kita lihat nanti apakah memang kemudian hakim akan menyetujui. Kalaupun ada potensi atau ancaman yang akan terjadi berdasarkan analisis LPSK, kan kemudian apakah hakim akan menyetujui bahwa sidang terhadap pemeriksaan saksi Barada ini dilakukan secara online. Tentu ada pertimbangan yang kita lihat ke depan seperti apa. Oke, apakah saya harus tanyakan yang lebih detail lagi? Apakah ada pernyataan khusus dari Barada Eliezer yang menyatakan bahwa atau menggambarkan bahwa yang bersangkutan masih berat untuk katakanlah bertemu dengan Irjen Verdi Sambo? Pagi tadi dia nyatakan dia siap. Gimana? Pagi tadi dia menyatakan? Dia siap untuk bertemu dengan Verdi Sambo. Oh, dia siap. Sebelumnya tidak ada keluhan apapun? Ya, sebelumnya masih ada kekhawatiran, keraguan-raguan yang dia... Untuk bertemu dengan Irjen Verdi Sambo? Ya, tentu. Dia menyebutkan itu? Iya. Oke, tapi tadi pagi dia menyatakan siap. Mungkin ada yang melakukan menenangkan dia dari pihak Komnas HAM atau kepolisian? Tentu yang menenangkannya pertama itu kuasa hukum ya, memberikan penjelasan yang baik, penyidik juga memberikan penjelasan yang baik, termasuk LPSK dalam melakukan pendampingan dan pengawalan setiap hari kan juga berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Dan ini kemudian akhirnya ikut rekonstruksi
dan tadi sudah selesai. Meskipun tadi saya tanyakan juga bahwa ada mungkin perbedaan antara saksi satu dengan yang lain. Karena saya sempat mengetahui pengakuan dari Barada Eliezer melalui tulisan tangannya. Dan kemudian juga ada BAP yang kemudian diperiksa dari Barada Eliezer bahwa menyatakan ada peran dari Ferdi Sambo yang ikut melakukan penembakan. Meskipun di dalam rekonstruksi tadi tidak tergambar terkait hal tersebut. Iya. Itu makanya tadi kan ada peran pengganti ya, ditanyakan apakah itu terkait psikis, sebetulnya bukan. Itu karena adanya keterangan beda-beda, tetapi konsistensi dari masing-masing kan menjadi hak mereka juga, bahwa mereka berpikir bahwa mereka mengetahui dan melihatnya seperti itu. Nah, yang satu bilang tidak seperti itu, jadi maka dibuatlah dua scene yang menggunakan pemeran pengganti. Oke. Gitu. Terakhir saya ke Bung Ruli. Bung Ruli, apakah soal persidangan ada pesan khusus yang disampaikan oleh Barada Eliezer? Karena ia merupakan saksi utama dan kalau kita lihat ya pangkatnya paling rendah dari semua saksi. Sejauh ini belum, Mas. Cuma kita lebih banyak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang situasi sidang dan pemahaman tentang hukum kepada yang bersangkutan agar dia juga bersiap. Baik, paling rendah dan paling muda ya, karena dia paling muda juga di antara semuanya. Iya. Betul. Saya ke Pak Ito terakhir. Pak Ito, apa yang bisa Anda sampaikan Pak Ito? Ini masih sekitar, kalau kita lihat dari proses yang ada di Kejaksaan Agung masih melakukan pemeriksaan, P19 belum P21, sekitar 2 atau 3 pekan kemungkinan akan dilakukan persidangan. Betul Pak Ito ya? Ya betul, biasanya bisa lebih lama, tapi kalau bahkan lebih lama. JPU-nya ikut langsung, saya yakin lebih cepat. Oke. Dan juga tentunya sebaiknya kita menunggu saja penjelasan resmi dari hasil rekonstruksi, karena ini nanti kan bisa dilihat apakah memang betul ada perbedaan-perbedaan ataukah ada perkuatan ya yang untuk bisa memenuhi unsur daripada pasal yang disangkakan kepada tersangka FS ya. Baik, dan ini kita akan tunggu juga bagaimana kemudian, karena tadi jaksa juga ikut juga, total ada 30 jaksa yang menangani kasus ini, ada beberapa jaksa yang ikut dalam rekonstruksi, tentu ini mempercepat proses dari pemberkasan dari penuntutan yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Kita akan tunggu nanti apakah 2 atau 3 minggu akan tercapai atau tidak, nanti kita akan lihat sama-sama. Terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011 ya. Lalu ada juru bicara LPSK, Bung Ruli Novian. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Malam Mas Eman, sehat selalu.